Yo, kembali lagi di Cobain Channel. Di sini saya akan melanjutkan tutorial keduanya tentang bagaimana cara kita live stream Meet atau Zoom ke YouTube. Jadi kita live stream ke YouTube. Nah, di sini saya akan memberikan gambarannya ya, bagaimana nanti live streamnya rupanya bagaimana. Jadi sini. Nah, kita nanti akan membuat model live streamnya seperti ini ya. Jadi di sini ada frame-nya atau template, ada tulisan seminarnya, ada running text, ya begitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti bisa juga kita kasih ini lambang 3 dimensi yang bisa berputar-putar. Ya, langsung saja kita ke OBS Studio nya. Nah, setelah kita buka OBS Studio nya, yang pertama adalah kita harus menyiapkan scene. Scene ini untuk layer ya, jadi kita menyiapkan layar begitu. Nanti kita berikan layar, di situ layar kita isi apa gitu, istilahnya seperti itu lah, kurang lebih besarnya gitu. Nah, di sini kita buat scene baru, kita beri nama streaming gitu. Bebas ya teman-teman mau kasih nama apa, tapi saya bikinnya untuk streaming YouTube, jadi saya kasih nama streaming YouTube. Nah, setelah kita buat scene-nya, di sini masih kosong ya, kanvasnya masih kosong karena kita belum memasukkan bahan-bahannya sebagai live. Nah, pertama kita akan memasukkan template. Template-nya tadi ini ya, yang hijau ini. Ini template. Anggap aja ini namanya template atau frame. Di sini saya sudah menyiapkan contoh frame-nya ya. Di sini kita menggunakan 2 frame. Yang pertama yaitu frame all atau frame keseluruhan, dan yang kedua yaitu frame ini. Nggak kelihatan ya? Frame ini nih. Yang di bawah ini running text. Kan belakangnya ada kayak background-nya itu ya. Itu frame running text. Kita kasih nama frame running text. Ini saya sudah menggambarnya di Photoshop. Adik-adik atau teman-teman bisa menggambarnya di CorelDRAW, bisa Photoshop, bisa atau Illustrator bisa. Jadi kalian bisa mendesain frame-nya sesuai kreativitas masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Jadi langsung saja kita masukkan ke OBS Studio-nya. Kalau seandainya adik-adik belum tahu caranya, ya nanti saya akan bikin tutorialnya. Kalau ada apa teman-teman mau ya, tulis saja di kolom komentar kalau mau dibuatkan tutorial membuat frame di OBS Studio. Ya, di sini langsung saja kita masukkan frame-nya tadi ya, karena dia kan formatnya gambar, jadi kita masukkan sebagai gambar atau image. Ini kita kasih nama, kita masukkan dulu yang frame running text. Oke, kita cari gambarnya tadi. Ada apa teman-teman letakkan di mana itu kalian cari ya. Berhubung ini saya letakkan di pamflet webinar karena ini berdasarkan webinar yang telah saya lakukan kemarin. Jadi saya masukkan frame running text. Nah, maka gambarnya akan masuk di kanvas OBS Studio-nya. Ini kan frame running text, maka kita letakkan di bawah. Untuk yang kedua kita masukkan frame yang all tadi, yang keseluruhan tadi ya. Jadi kasih nama frame all. Kita import lagi gambarnya ini ya, kita masukkan lagi, maka frame-nya akan masuk. Nah, ini kan frame all-nya saya letakkan di atasnya frame running text. Kalau seandainya running text-nya di atas, maka dia akan tertutup. Jadi maka saya letakkan di bawah biar dia ketutupan, biar bayangannya ini terlihat.
tutupan. Jadi nanti running text-nya keluar dari belakangnya frame al ini. Ini dia keluar, keluarnya masuk ke sini lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat nama webinarnya ya, yang kita letakkan di sini. Kita pakai ini teks karena kita akan memasukkan teks. Kita kasih nama judul webinar. Oke. Maka akan masuk ke text editor ya, seperti ini. Jadi kita tulis nama seminarnya apa, contohnya seminar kita atau webinar kita. Kita juga bisa mengatur jenis fontnya, mau di italic, bold, atau font style-nya, dan ukurannya. Di sini saya akan menggunakan Arial saja biar terlihat formal. Untuk warnanya, di sini bisa mengubah warna ya, bisa mengubah warna juga. Jadi kalau teman-teman mau warna biru, ya berubah warna biru. Oke, nah maka akan berubah warna biru. Berhubung ini saya akan menggunakan warna putih karena lebih kontras dan terlihatnya baiknya itu putih, maka saya menggunakan warna putih. Nah, di sini juga ada settingan opacity. Opacity itu apa? Kurang lebihnya dia itu seperti kayak mengatur transparannya sebuah objek. Jadi seandainya kalau kita opacity-nya kita kecilkan ya, maka dia akan sedikit redup atau transparan. Coba kita geser. Nah, dia kan akan terlihat belakangnya tuh. Itu ya opacity. Kalau mau mengedit lagi tulisannya setelah kita ketik tadi, tinggal klik 2 kali di yang source judul webinar tadi, klik 2 kali maka dia akan keluar text editor lagi. Jadi kita penuhkan lagi. Nah, di sini juga ada settingan background. Kenapa kok backgroundnya ini nggak kelihatan? Ya karena ini di sini background opacity-nya 0%, maka dia tidak akan terlihat. Coba kita besarkan. 100%. Maka dia ada backgroundnya warna hitam. Ya, berhubung kita akan menggunakan tanpa background, maka kita hilangkan saja. Oke. Dan di sini kita sesuaikan pada tempat yang dipergunakan untuk judulnya. Kita kecilkan saja sesuai kemauan kita. Di sini saya akan merubah teksnya menjadi bold biar dia kokoh, lebih kokoh. Kita blok dulu, kita bold. Oke. Nah, maka dia akan lebih kokoh ya. Ini kan terlalu mepet. Teman-teman bisa menarik ke bawahnya dengan klik tombol ke bawah yang ada di keyboard. Kita klik kan, tekan aja tombolnya, kita bisa geser kiri, kanan, atas. Nah, menurut saya sudah pas. Selanjutnya kita akan membuat running text yang keluar dari sini akan hilang dari sini. Jadi keluarnya dari sini nanti masuk ke sini gitu. Jadi dia akan berputar terus ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita akan sama seperti membuat judul webinar tadi. Kita akan buat teks dulu. Ini kita kasih nama running text. Oke. Di sini kita akan memasukkan teks yang akan kita tulis pada running text. Misalnya kita tulis saja ya. Ini bisa terserah kalian, bisa kalian kasih nama webinarnya apa, temanya apa, atau kalian kasih mau sponsor apa gitu, terserah. Jadi di sini kan saya memberikan contoh, kita tulis saja webinar kita. Nah, ini saya akan masukkan tema saja ya. Dengan tema cara live stream Zoom atau Google Meet ke YouTube. Oke. Di sini kan hanya satu ya, kelihatannya hanya satu. Kita coba tambahkan lagi aja biar nanti nggak terputus.
kasih spasi 3 kali, 1, 2, 3 untuk memberikan jarak ya antara teks dan teks selanjutnya. Kita kontrol V, maka dia akan lebih memanjang. Ini fontnya kita kasih apa ya biar kelihatan fun gitu. Kita coba kasih comic sans, kita kasih regular saja. Oke, coba kita lihat. Di sini kan sudah terlihat. Kita klik transform biar dia pas ke layarnya ya. Agar tidak kelihatan, maka kita akan ubah warnanya menjadi hitam. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Oke. Nah, maka warnanya kan belum menjadi hitam. Di sini kan kelihatan kurang besar, maka kita besarkan teksnya. Kita sesuaikan saja ya. Nah, saya rasa sudah cukup segini ya. Nah, ini kan sudah ada teksnya, tapi dia hanya diam gitu. Dia tidak berjalan dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Jadi kita coba kasih efek biar dia bisa bergerak ke samping, ke kiri atau ke kanan atau sebaliknya. Coba kita klik ya, klik kanan, kita beri filter. Nah, di sini kita tambahkan. Ini ada tombol plus, min. Ini untuk menambahkan, sedangkan ini untuk menghapus efeknya ya, efek filternya. Coba kita sekarang di sini saya akan menambahkan, maka kita berikan efek, namanya efek scroll. Efek scroll. Kita oke saja, biarkan namanya default. Nih, di sini kan sudah terlihat. Ada kelihatan ya? Kita besarkan saja. Nah, di sini kelihatan teks yang kita tuliskan di running text tadi. Di sini saya akan menggerakkan ke kiri ya, maka kita akan geser ke kanan biar dia bergerak ke kiri. Di sini kecepatannya menyesuaikan saja ya, sesuai selera kalian atau menurut kalian pantasnya seberapa gitu. Kalau mau ke kanan tinggal geser saja ke kiri, maka dia akan bergerak ke kanan. Itu ya, semakin kita habiskan maka dia semakin cepat. Berhubung saya akan menggerakkan kiri saja, maka saya berikan dia hasil biar dia geser ke kiri ya. Setelah sudah kita tutup, maka kita lihat. Nah, dia kan sudah mulai berjalan. Nah, di sini kurang satu langkah lagi ya. Kenapa? Coba kita lihat, dia kan keluarnya teksnya itu di depannya frame al ini ya, frame al ini tadi. Ini kan otomatis dia ini jelek, tertutup begini. Jadi kita atur bagaimana caranya biar running text ini keluar dari belakangnya frame al, namun tetap di depannya frame running text. Caranya gampang sekali, dimana kita harus menggeserin saja. Ini kan namanya running text, maka kita letakkan di tengah-tengah frame al sama running text. Nah, logikanya dia ini harus di atasnya frame running text, tapi dia juga harus di bawahnya frame al, maka kita geser di tengah-tengahnya, maka dia akan keluarnya seperti ini. Nah, bayangannya itu seperti dia itu keluar dari belakangnya ini, kan? Begini keluar gitu. Jadi kan bagus gitu ya. Setelah selesai kita membuat frame-nya, kita akan melanjutkan untuk menghubungkan YouTube-nya ke OBS. Caranya juga mudah banget. Di sini kita ke pengaturan. Nah, kita menuju ke settingan stream. Nah, di sini ada service. Service ini kayak ada pilihan gitu loh. Kita mau live stream di mana. Nah, ini contohnya ada YouTube, Facebook, Restream, Twitter, dan banyak lagi, makin banyak ini. Banyak. Berhubung kita akan menggunakan YouTube. Nah, YouTube. Nih, YouTube. HTML. Karena ini tadi masih beta.
Karena yang beta itu kadang kan masih belum sempurna, jadi kita pakai yang RTMP aja. Nah, di sini kita ada stream key. Gimana kita akan mendapatkan stream key-nya? Stream key-nya ya. Dimana kita akan mendapatkan stream key? Nanti kita cari di YouTube. Kita ambil stream key-nya dari YouTube. Nah, kita masuk ke YouTube dulu. Ke YouTube, saya akan mencontohkan ya caranya. Kita akan stream. Ini YouTube Studio ya, udah di YouTube Studio. Kalau teman-teman belum tahu caranya masuk YouTube Studio, gampang banget ini caranya. Nah, di sini kan ada tombol plus atau buat ini. Kita klik, kita pilih yang live stream. Nah, kita akan masuk ke kolom studio live streamnya. Selamat datang di ruang live control YouTube. Nah, kapan Anda live stream? Berhubung ini saya akan live streamnya sekarang, maka saya akan pilih yang sekarang. Untuk memulai, pilih jenis live stream, webcam bawaan atau software untuk streaming. Di sini ada dua pilihan ya. Untuk webcam bawaan ini kita akan live stream melalui webcam laptop kita atau kamera laptop kita atau komputer gitu. Sedangkan untuk software streaming kita akan streaming itu melalui software streaming seperti OBS. Ini termasuk software streaming. Maka kita akan memilih software streaming. Nah, di sini. Nah, kan di sini sih terlihat bahwa ada kunci streamingnya gitu. Jadi kita tinggal salin aja ini, salin, lalu kita masukkan ke sini, kita klik kanan, paste saja. Jangan sampai terlihat ya siapa-siapa ini, karena ini rahasia, jadi jangan sampai streaming kita itu diambil alih sama orang begitu. Nah, setelah sudah, maka kita akan setting untuk settingan lainnya ini, seperti output video dan audio. Untuk outputnya di sini video bitrate, terdapat video bitrate. Ini maksudnya apa? Dimana kita tuh mengupload berapa bitrate setiap detik begitu. Jadi ini tuh bisa dilihat dari kecepatan wifi atau kecepatan modem begitu ya. Sini saya menggunakan 2500 karena modem saya kecepatan uploadnya itu cuman 3 sampai 4 Mbps. Coba kalau ada yang belum tahu, begini caranya untuk mengecek kecepatannya. Nah, di sini saya akan menggunakan speed test oleh Ookla. Ini untuk mengecek kecepatan. Nah, kita sudah tunggu saja. Sudah keluar, maka kita klik mulai. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, yang di sini yang kita gunakan yang katakan kecepatan unggah. Ya, karena kita akan live stream, jadi kita akan mengupload video kita. Nah, kan seperti yang saya bilang, kecepatan saya cuma sekitar 4,3 lah gitu. Jadi saya mengambil 2,5 aja biar kita ada jaga-jaga begitu. Untuk jaga-jaga bila kecepatan upload kita itu turun. Jadi tidak saya kasih pas menjadi 3,88, jadi saya kasih 2500 atau 2,5 Mbps. Ya, kalau teman-teman mungkin kecepatan wifi-nya lebih cepat, mungkin kecepatan uploadnya bisa sampai 10 Mbps, ya nanti kalian bisa kasih 800 kbps gitu. Jadi 1 Mbps itu sama dengan 1000 kbps. Gitu ya. Kalau belum paham silahkan tanyakan di komentar saja. Nah, di sini untuk audio saya menggunakan settingan default. Nah, untuk video di sini saya akan menggunakan secukupnya saja ya. Karena takutnya nanti CPU-nya kita tidak kuat. Jadi maka dia akan ngehang gitu. Jadi saya akan menggunakan segini saja.
Untuk FPS-nya kita rubah menjadi 60 ya. Terus untuk downscale-nya kita rubah menjadi large cost. Karena ini yang paling baik ya. Untuk ini, untuk resolusi base-nya atau kanvas sama output-nya kita samakan. Di sini saya menggunakan yang standar. Kalau teman-teman menggunakan yang tinggi ya silakan. Sesuai kekuatan komputernya masing-masing. Kita apply. Nah, setelah kita selesai mengatur untuk kebutuhan streaming mulai dari frame, judul webinar, running text, maka kita memasukkan Google Meet-nya ya. Maka kita memasukkan Google Meet ke dalam kanvas streaming kita. Kita langsung saja ke Google Meet atau Zoom juga bisa. Cuma kalau Zoom kita akan menggunakan aplikasi, sedangkan untuk Google Meet kita akan menggunakan web. Karena di sini saya akan menjadwalkan menggunakan Google Meet saja ya. Sebenarnya sama saja caranya, cuma kalau Google Meet menggunakan web, sedangkan Zoom menggunakan aplikasi. Gitu ya. Google Meet. Nah, ini untuk laman Google Meet-nya ya. Kita akan buat rapat baru. Kita buat mulai rapat instan saja karena ini sebagai contoh saja ya. Ya teman-teman. Saya nyalakan kamera, mikrofon, biar tidak memberatkan. Dan karena saya tidak mau menampakkan diri, kita akan gabung. Nah, setelah kita gabung, ini adalah tampilan Meet ya. Nah, biar kita terfokuskan sama ini ya, kita sendirikan. Jadi ini kita pisahkan dari live stream YouTube kita ini. Kita pisahkan dari browser yang kita gunakan. Kita pisahkan ya. Biar dia tuh bisa berdiri sendiri. Kita buat full. Nah, di sini kita layar penuhkan. Biar ketika kita streamkan, dia akan kelihatan penuh layarnya. Ini akan penuh. Biar tidak ada yang kelihatan layar yang lainnya ya. Kita coba masukkan ke OBS. Caranya bagaimana? Tinggal tambahkan saja di sini. Kita pilih yang Windows Capture. Kenapa kok tidak display capture? Kalau kita memilih display capture, maka yang terlihat itu adalah semua tampilan yang ada di layar kita. Coba kita pindah. Contoh saya kecilkan saja ini deh. Dia akan terlihat semua yang ada di layar kita. Beda kalau kita pilih, kita hapus dulu ini. Beda kalau kita pilih dengan yang Windows Capture. Ini kita beri nama Meet-nya saja, Google Meet. Oke. Maka dia akan terlihat ini ya, khusus yang Google Meet saja. Ini capture kursornya kita matikan saja ya, biar kursornya tidak dapat terlihat saat kita live stream. Jadi kita mengotak-atik layar, jadi mereka itu tidak dapat melihat kursor kita. Kita klik OK. Di sini kan terhilang semua, ketutup semua. Maka kita akan atur bagaimana caranya biar webinar kita ini terletak di belakangnya ini semua. Bagaimana caranya? Kita tinggal geser ke bawah saja. Nah, maka dia akan terletak di belakang semua template atau frame kita. Kita sesuaikan saja biar dia terlihat di tengah. Nah, di sini kan terlihat kode kita, lihat tampilan semua. Jadi kita full screen kan dulu ya Google Meet-nya. Nah, setelah layar penuh begini, kita akan klik Alt Tab, gunakan Alt Tab untuk pindah layar. Di sini meskipun kita tertutupi oleh ini, tapi OBS kita tidak terlihat ya. Di sini di layar saya kan ada Windows utama, desktop, sama OBS Studio. Sedangkan kita tidak membuka webinarnya kita. Ya kan? Di sini sudah terlihat. Meskipun saya membuka OBS, dia tidak tampil karena yang kita tampilkan hanya web browser yang ada Google Meet-nya saja. Di sini kita atur dulu untuk Google Meet-nya kita sesuaikan biar tidak terlihat ini ya,
bawahnya biar terlihat, terus yang atas juga tidak terlihat. Kita atur, kita besarkan saja. Setelah kita besarkan, kita geser biar tepat pada tengah layarnya ini, tengah frame-nya. Kita geser. Jadi mereka tidak dapat melihat area kontrol bawah kita. Mereka tidak dapat melihat ini. Kita dapat melihat ini dan melihat ini. Jadi mereka lihat hanya ini. Sini. Mereka lihat di tengahnya saja. Oke, kita pindah ke OBS ini lagi. Nah, setelah kita selesai begini, tadi kan kita paste ya stream dia-nya. Sebenarnya dia sudah terhubung, tinggal start stream saja. Tapi harus ada yang kita persiapkan lagi di streaming YouTube-nya. Nah, di streaming YouTube-nya kita atur lagi. Kita ubah namanya. Contohnya kita rubah seperti webinar kita. Deskripsinya kalian bisa isi judul atau terserah kalian mau kalian isi apa. Di sini saya akan beri tema saja ya. Cara live stream webinar ke YouTube. Oke, di sini kita buat publik. Terus thumbnailnya bisa kalian pilih sendiri. Thumbnailnya tuh tampilan awalnya ya, tampilan awal. Untuk playlist kalian bisa letakkan di playlist terserah kalian mau kasih playlist apa itu, karena saya tidak perlu mengupload thumbnail karena ini tutorial. Sedangkan playlist ini bisa kalian letakkan di channel Anda. Kalau sebenarnya channel Anda itu khusus channel webinar, maka kalian letakkan saja webinar ini di playlist webinar. Kalau kalian tidak ingin masukkan ke playlist, maka kalian biarkan saja, tidak usah diubah. Terus selanjutnya penonton. Di sini kita akan berubah, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, biar tersedia kolom komentar. Kalau kita menggunakan video untuk anak-anak, maka tidak ada kolom komentar. Jadi kita jaga-jaga buat apabila ada yang bertanya melalui live stream YouTube, maka kita harus sediakan kolom komentar. Jadi kita pilih yang video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Di sini saya tidak menyediakan promosi berbayar, terus tag tidak, subtitle tidak usah. Nah, sudahlah, kita biarkan default saja. Yang penting kan ini tadi, biar ada kolom komentar. Untuk live chatnya kita aktifkan live chat. Jadi biar komentator live chatnya itu terlihat. Lalu kita simpan. Nah, setelah selesai kita atur dan sudah terlihat live chatnya, maka kita langsung menuju ke OBS untuk start streamingnya. Jadi kita akan start streamingnya. Langsung saja klik di sini ya, start streaming. Nah, maka di sini masih loading. Nah, setelah selesai loadingnya, maka akan terlihat. Nah, di sini dia sudah masuk ya. Nah, di sini sudah masuk pada streamingnya seperti ini. Kalau seandainya kita mau lebih bagus lagi, kita besarkan lagi bisa kok. 20. Nah, maka dia akan jelas. Ini ya terlihat lebih detailnya, terlihat ya. Bisa terlihat detailnya terlihat. Kita keluar dari laman YouTube nih. Nah, di sini ada kolom live chat, gimana ini komentar atau orang-orang mau bilang apa atau mau bertanya tentang webinar kita, maka tampil di sini. Itu di sini sudah ada analisis datanya, penontonnya berapa, rasio chat, begitu. Nah, di sini sudah terlihat juga ini streaming kita ya. Nah, sudah kan, apakah teman-teman sudah paham? Intinya begini, jadi kita harus men-streamkan layar kita ke YouTube. Nah, begitu untuk tutorial cara live streaming Zoom atau Google Meet ke YouTube. Apabila teman-teman ada yang kurang paham, silahkan tanyakan pada kolom komentar.
Kurang lebihnya mohon maaf.